jadi di sini kami ingin membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai vaksin ensefalitis. Jadi di sini ada anggota kelompok kami yaitu Siva, Brenda, Mazda, Kevin, Stanley, Alex, Nutria, Fatimah, Stalin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan penyakit apa itu Japanese encephalitis. Japanese encephalitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan merupakan masalah kesehatan yang signifikasinya di wilayah Asia Pasifik. Agen penyebabnya adalah virus Japanese encephalitis. Gejala klinis yang dialami penderita meliputi demam, mual, dan muntah, sakit kepala, penurunan kesadaran, kejang, gangguan koordinasi gerakan, hingga kelumpuhan. Jadi, faktor utama yang menularkan JLV adalah nyamuk kuleks. Biasanya, nyamuk kuleks ini berkembang biak di daerah pedesaan, rawa, rumput, dan sawah. Biasanya penyakit ini dapat terjadi di negara-negara seperti Jepang, Korea, Bangladesh, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Selanjutnya yaitu gejala dari Japanese encephalitis. Yang pertama yaitu pada stadium prodromal, ini terjadi 2-3 hari, yaitu gejala yang paling umum adalah demam, nyeri kepala dengan atau tanpa menggigil. Gejala lainnya dapat berupa malaise, anoreksia, keluhan dari traktus respiratorius seperti batuk, pilek, serta gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan nyeri di bagian epigastrium. Pada selanjutnya memasuki stadium akut, terjadi 3-4 hari, di mana terjadi gangguan keseimbangan dan koordinasi, otot-otot mulai melemah dan tremor, kemudian terjadi kekakuan pada wajah. Nah, gejala lainnya dapat dibaca pada slide PPT. Selanjutnya memasuki stadium subakut yang terjadi 7-10 hari. Gejala dari sistem saraf pusatnya itu mulai berkurang, namun dapat terjadi pneumonia ortostatik, infeksi saluran kemih, dan dekubitus. Selain itu dapat juga terjadi paralisis spastik, hipertrofi otot, fasikulasi, gangguan saraf kranial, dan gangguan ekstrapiramidal. Selanjutnya memasuki stadium konvalesens yang mana ini terjadi 4-7 minggu. Terjadi kelemahan, letargi, gangguan koordinasi, tremor, dan neurosis, dan berat badan itu bisa sangat menurun. Pada stadium ini terjadi gejala sisa, di mana gejala sisa ini banyak sekali terjadi pada anak-anak kurang dari 10 tahun. Nah, dapat dilihat terjadi gangguan sistem motorik, perilaku, fungsi neurologik, dan intelektual. Jadi, pengobatan untuk penyakit J ini sebenarnya belum ada. Adapun vaksin-vaksin yang diberikan. Namun, prinsip tata laksana penyakit J ini ialah pemberian makan ataupun feeding, penanganan airway, dan antikonvulsan untuk kontrol kejang. Nah, adapun obat yang digunakan untuk meredakan gejala-gejala akibat dari virus tersebut. Yang pertama tuh ada dexamethasone, dia diberikan secara intravena, dan bila terjadi edema di otak maka diberikan obat ini. Lalu kedua ada antipiretik, bila pasien mengalami demam maka diberi obat antipiretik. Contoh obatnya itu paracetamol ataupun acetopral. Yang ketiga yaitu diazepam, obat ini diberikan bila pasien mengalami kejang. Jadi, pasien dengan penyakit J ini harus dimonitor secara ketat terhadap komplikasi yang dapat menyertai, termasuk infeksi bakterial seperti pneumonia, infeksi saluran kencing, ISK, ataupun opus decubitus. Dan pasien juga dapat diberikan suplemen berupa vitamin yang dapat membantu pasien itu untuk menjaga kondisinya tetap stabil. Vaksinasi telah terbukti efektif untuk mencegah penyakit Japanese encephalitis atau JE ini dan mengurangi angka kematian serta kecacatan. Di Indonesia, vaksin JE telah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak usia di atas 1 tahun. Secara global, ada 4 jenis vaksin JE, yaitu Primary Live Attenuated Vaccine, Inactivated Feral Cell Derived Vaccine, Inactivated Mouse Brain Derived Vaccine, dan Live Attenuated Chimeric Vaccine. WHO sendiri telah menekankan pentingnya memasukkan vaksin JE ini ke dalam program imunisasi nasional karena urgensi penyakit ini. Di Indonesia, saat ini digunakan 2 jenis, yaitu Live Attenuated Vaccine dan Inactivated JE Vaccine. Vaksin Live Attenuated yang berasal dari China telah digunakan sejak 1998. Vaksin ini cukup efektif dengan 1 dosis, memberikan perlindungan lebih dari 5 tahun, dan memiliki efek samping lokal serta sistemik relatif rendah. Sementara itu, Inactivated Feral Cell Derived Vaccine berasal dari strain yang ditemukan pada sel Vero dengan adjuvan alum. Vaksin ini tersedia secara global dan menunjukkan tingkat seroproteksi yang tinggi. Efek samping dari vaksin ini adalah nyeri lokal dan demam ringan, dengan tingkat atau angka kejadian serius adverse events yang relatif rendah. Inactivated Mouse Brain Derived Vaccine adalah generasi awal yang diproduksi dari otak tikus. Efektif dalam membentuk antibodi, namun memiliki tingkat reaktogenisitas tinggi, serta potensi efek samping neurologis akibat kandungan protein otak tikus. Sementara itu, Live Attenuated Chimeric Vaccine adalah vaksin rekombinan yang dikembangkan di Australia dan di Thailand. Kelebihannya,
hanya perlu 1 dosis, patogenisitasnya rendah dan tidak menularkan virusnya melalui nyamuk. Efek sampingnya didominasi oleh demam dan reaksi lokal ringan, dengan angka serious adverse events yang rendah. Dari tahun ke tahun, pembuatan vaksin JE mengalami perkembangan, sehingga terdapat 4 jenis vaksin JE yang akan dijelaskan selanjutnya. Jenis pertama, yaitu vaksin JE yang diturunkan dari otak tikus yang diinaktifkan. Pertama, tikus muda diinokulasi dengan vaksin JE strain SA14, selanjutnya otak diambil setelah menimbulkan gejala. Kemudian otak dihancurkan dan diinaktivasi dengan formalin. Suspensi virus dimurnikan dan ditambahkan adjuvan. Nah, proses ini menghasilkan vaksin JN inaktif yang aman dan efektif. Jenis kedua ialah vaksin yang diturunkan dari sel ginjal hamster primer yang dinaktifkan. Pertama, sel diperoleh dari ginjal hamster bayi berusia 7 hari, lalu sel dikulturkan. Setelah tumbuh optimal, sel diinfeksi dengan virus JE, lalu diinkubasi. Virus diambil setelah muncul efek sitopatik. Nah, dan dimurnikan, kemudian diformulasikan dengan stabilizer, lalu dikemas dalam kondisi steril. Inilah proses singkat pembuatan vaksin JE hidup dari sel PHK. Jadi kita akan melakukan pembuatan vaksin inactivated virus cell derivative JE vaksin, di mana langkah yang pertama itu kita lakukan isolasi dan pemilihan virus, kultur sel vero, inokulasi virus ke sel vero, kultur virus dan panen. Kita inaktivasikan virus menggunakan beta propiolactone, selanjutnya dipurifikasi virus, diformulasikan vaksin, dan dikemas dalam wadah steril. Selanjutnya, untuk pembuatan vaksin live attenuate chimeric JE vaksin, itu dilakukan isolasi RNA virus, amplifikasi fragmen DNA, reaksi CPLR, transfeksi ke sel nyamuk Aedes albopictus, isolasi virus dengan mengambil supernatannya, dilakukan kultur dan pemurnian virus, verifikasi antigenisitas, dan uji in vivo. Nah, kemudian untuk penggunaan vaksin Japanese encephalitis, pertama diberikan berdasarkan perbedaan dari usia kita atau yang dinamakan dosis utama atau primer. Yang pertama di sini untuk usia 2-35 bulan diberikan 2 dosis dengan masing-masing 0,25 mili diberikan pada hari ke-0 dan juga hari ke-28. Nah, untuk usia 3-17 tahun juga diberikan 2 dosis dengan masing-masing 0,5 mili yang diberikan pada hari ke-0 dan juga hari ke-28. Dan untuk usia 18-65 tahun diberikan 2 dosis dengan masing-masing 0,5 mili pada hari ke-0 dan juga antara hari ke-7 hingga ke-28. Nah, untuk usia yang lebih dari 65 tahun, kita akan berikan 2 dosis dengan masing-masing 0,5 mili diberikan pada hari ke-0 dan juga hari ke-28. Kemudian, untuk langkah persiapan vaksinnya, di sini selama penyimpanan, vaksin itu mungkin akan seperti cairan jernih dengan endapan putih. Nah, sebelum disuntikan, dikocok dahulu dengan baik hingga terbentuk suspensi putih yang keruh dan homogen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja vaksin Japanese encephalitis. Di mana yang pertama yaitu live attenuated SA1414-2 vaksin. Di mana dijelaskan bahwa vaksin ini berasal dari virus yang dilemahkan dan setelah disuntikan, virus hidup yang dilemahkan tersebut merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi pelindung tanpa menyebabkan penyakit. Yang kedua yaitu inactivated vero cell derivative vaksin. Vaksin ini menggunakan virus yang telah dimatikan dan ditumbuhkan di sel vero. Mekanismenya adalah dengan memicu pembentukan antibodi netralisasi tanpa resiko replikasi virus. Yang ketiga yaitu ada live attenuated chimeric vaksin. Vaksin ini menggunakan virus demam kuning 17D sebagai backbone yang telah direkayasa untuk mengekspresikan protein premembran dan envelope dari virus JE. Protein-protein ini merupakan antigen utama yang dikenali sistem imun untuk membentuk imunitas spesifik terhadap JEV. Yang terakhir yaitu ada inactivated mouse brain derivative vaksin. MBDV bekerja dengan memaparkan sistem imun terhadap virus JEV yang sudah mati, sehingga tubuh dapat Berikut merupakan beberapa contoh produk vaksin Japanese encephalitis yang berada di pasaran. Yang pertama ada Isiaro, produk Svalneva Austria, dengan harga 48,7 juta rupiah. Kemudian ada Imojev, dari produksi Sanofi Pasteur dari Prancis, dengan kisaran harga 630-755 rupiah. Lalu ada CD-Jevac, yang merupakan produksi Chengdu Institute dari China, dengan kisaran harga 225.000 sampai 230.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada Taijev yang merupakan produksi GPO Thailand dengan kisaran harga 276 sampai 415.000 rupiah. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam tugas ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.